Pada video kali ini saya akan membahas tentang day 5. Di sini tujuannya untuk mempelajari tentang explicit cursor. Explicit cursor adalah di sini ada kursor dibagi menjadi implicit cursor dan explicit cursor. Implicit cursor itu deklarasi dari semua DML atau PLSQL select statement, sedangkan explicit cursor itu adalah declare dan deklarasi dan namanya ditentukan oleh programmer itu sendiri. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, untuk melakukan kontrol kita akan melakukan declare open fetch empty atau tidak. Kalau empty dia akan fetch lagi, kalau sudah tidak empty dia akan close. Flowchartnya seperti itu. Yang pertama, untuk controlling explicit cursor itu kita akan membuka kursor. Pointer of cursor diawali dari yang paling atas. Lalu untuk melakukan fetch row, dia akan fetch row using the cursor. Jadi kursornya akan keluar, lalu pointernya akan berubah ke bawahnya. Dan akan terus menerus sampai kursornya habis. Sampai kursor pointernya tidak menunjuk ke siapapun. Di sini untuk deklarasi kursor kita dapat menggunakan sintaks kursor. Kursor name is select statement. Seperti itu. Jangan memasukkan into pada kursor. Deklarasi kursor. Kalau di sini if processing rows is a specific sequence is required by the order, use the order by clause in query. Itu artinya kalau kita perlu memproses row untuk specific sequence, di sini kita bisa menggunakan order by dan tidak menggunakan into. Lalu untuk deklarasinya seperti ini. Cursor employee cursor is select employee ID last name from employees. Cursor tab cursor is select bintang from department ID, where location ID sama dengan ini. Nah, di sini kita akan belajar mendeklarasi tentang kursor ini. Sintaks open cursor name. Di sini kita bisa menggunakan sintaks open cursor ini untuk membuka kursor. Lalu untuk fetch kita bisa mengeluarkan kursor itu tadi seperti melakukan pop pada stack menggunakan fetch. Lalu kita akan menggunakan loop untuk melakukan fetch pada semua yang ada pada kursor sehingga kursor tersebut dapat habis. Lalu di sini ada close cursor name. Setelah selesai melakukan proses yang ada pada kursor, seharusnya kita melakukan close dan kita bisa melakukan reopen jika kita ingin melakukan transaksi yang lain sehingga tidak memakan memori. Lalu di sini ada beberapa atribut yaitu is open, not found, found, dan row count. Row count if open ini akan true jika kursornya masih terbuka, dan not found akan true jika fetch terbaru tidak mereturn row. Found jika fetch terbaru melakukan return sebuah row, dan row count itu adalah total angka dari row yang sudah dikeluarkan sejauh ini selama kursor itu terbuka. Next, ini contoh penggunaannya is open. Dan ini kita menggunakan is open yang ada pada employee cursor. Di sini is open ini adalah atribut dari kursor ini dan kita menggunakan pada percondition if. Lalu untuk melakukan controlling pada fetch yang banyak, kita bisa melakukan
menggunakan loop. Seperti contoh di atas yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada not found dan row count, itu digunakan untuk row count ini untuk menghitung berapa row yang sudah dikeluarkan oleh kursor tersebut, dan sedangkan not found ini kita gunakan untuk menentukan apakah harus mengexit loop tersebut atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Kursor employee cursor is select employee ID and last name from employees. Di sini bikinnya kita menggunakan open cursor, dan di sini kita melakukan close cursor di bagian bawah. Di sini ada loop fetch employee cursor into VM node dan VM name. Di sini exit when employee cursornya row yang sudah dikeluarkan itu lebih dari 10. Jadi dia akan mengeluarkan data 10 data pertama yang ada pada kursor, lalu akan mengakhiri loop dan menutup kursor. Seperti itu. Prosesnya bisa dilihat di sini. Proses dari active set by fetching the values in record. Di sini akan menghasilkan satu row yang baru. Di row itu yang memanjang ke samping. Kalau kita punya suatu table, di sana ada atribut nama, NRP, nomor induk atau nomor tanggal lahir. Di sana itu adalah satu row dari value. Di sini seperti yang kita lihat, di sini ada employee ID dan last name. Itu adalah dari row employee ID dan last name ini, dan return value-nya dari pop dari kursor ini adalah sekian. Nah, ini untuk loop dengan menggunakan kursor. Di sini for employee in kursor, employee records in employee cursor, loop for. Sehingga di sini akan melakukan for each. Kita akan mengambil employee record di setiap kursor. Jadi dalam satu kursor terdiri dari banyak kolom, terdiri banyak set data. Di sana dia akan diambil di satu persatu sebagai employee record. Nah, di sini kita akan melakukan proses recordnya pada loop seperti for each. Lalu di sini ada for loop using subquery. Ya, sekian penjelasan tentang kursor pada day 5 ini. Sekian, terima kasih.